Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rasel Yeskiel Tampenawas dengan NIM 4444220063 dari kelas 4B, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisa kadar abu pada suatu bahan pangan dengan metode pengabuan basah. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu apa itu kadar abu atau abu, lalu tujuan dari pengabuan, dan metode yang digunakan. Untuk metode yang paling umum dalam menganalisis kadar abu itu sebenarnya ada dua, yaitu pengabuan kering dan juga pengabuan basah. Nah, letak perbedaannya ini terletak di suhu yang digunakan, waktunya, dan juga caranya. Untuk suhunya di pengabuan kering ini menggunakan suhu yang lebih tinggi yaitu 600 derajat Celcius, sedangkan di pengabuan basah menggunakan suhu 350 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius. Lalu untuk waktu yang digunakan di pengabuan kering ini menggunakan waktu yang cukup lama yaitu 12-24 jam, sedangkan di pengabuan basah ini menggunakan waktu yang relatif lebih sedikit yaitu 10 menit sampai beberapa jam saja. Tapi di pengabuan kering ini tidak perlu menambahkan oksidator lainnya atau asam, sedangkan di pengabuan basah ini diperlukan oksidator yaitu asam untuk mempercepat proses oksidasi. Nah, apa itu abu? Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran dari suatu bahan pangan. Setiap bahan pangan itu sekitar 96%-nya terdiri dari bahan organik dan juga air. Sisanya sekitar 4%-an merupakan bahan anorganik yang berupa mineral yang disebut dengan abu. Kadar abu dari suatu bahan pangan itu menunjukkan total mineral yang terkandung di dalam bahan pangan tersebut. Nah, kembali lagi ke topik utama yaitu pengabuan basah. Untuk melakukan pengabuan basah diperlukan beberapa alat dan juga bahan. Untuk alatnya antara lain seperti neraca analitik, wadah, tanur, oven, desikator, pinset, dan juga krustal. Dan untuk bahannya, sampel yang akan diuji dan juga oksidator kimia. Nah, untuk bahan oksidator kimianya ini menggunakan asam kuat, contohnya seperti asam sulfat, asam nitrat, dan lain-lain. Untuk alatnya, neraca analitik ini digunakan untuk menimbang wadahnya, baik itu cawan porselen atau kuarsa, pirex, baja, dan lain-lain, dan juga untuk menimbang berat dari sampel yang akan diuji. Lalu kemudian alatnya yaitu wadah. Wadahnya ini digunakan untuk menampung sampel dan juga menampung oksidator. Kemudian tanur. Tanur ini digunakan untuk memanaskan sampel dan oksidator yang terdapat di dalam wadah tersebut. Tanur ini yang akan memanaskan di suhu 350 sampai 400 derajat Celcius. Kemudian ada juga alat oven. Oven ini digunakan untuk mengkonstankan berat dari cawan yang digunakan. Nanti oven ini akan dinyalakan di suhu 105 derajat Celcius dan digunakan untuk mengkonstankan wadah yang digunakan. Kemudian ada desikator yang digunakan untuk mendinginkan wadah atau cawan setelah dipanaskan, lalu pinset untuk mengambil sampel, dan krustang untuk mengambil wadah. Untuk cara kerja pengabuan basah, yaitu yang pertama dengan melakukan persiapan sampel. Jadi sampel yang akan kita gunakan, kita timbang berat yang akan kita uji, lalu kita catat beratnya berapa. Kemudian cawan yang sudah kita siapkan ini bisa menggunakan cawan porselen atau pirex, baja, platinum, dan lain-lain, harus dikonstankan terlebih dahulu. Konstankan cawan ini digunakan di dalam oven
dengan suhu 105 derajat Celcius sampai benar-benar konstan. Bisa digunakan, bisa diulang selama 1, 2, sampai 3 kali sampai beratnya ini tidak terjadi penurunan lagi alias konstan. Kemudian yang ketiga, setelah cawannya sudah konstan, di dalam cawan ini dimasukkan sampel dan sampelnya ini ditambahkan oksidator. Oksidatornya yaitu tadi asam kuat, bisa asam sitrat, asam nitrat, dan lain-lain. Kemudian pastikan jumlah oksidator yang ditambahkan ini sesuai dengan protokol yang digunakan. Nah, untuk protokol yang digunakan ini kita bisa melihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian penguapan. Cawan yang sudah konstan dan diberikan sampel dan juga oksidator dimasukkan ke dalam tanur dan dikeringkan pada suhu yang sesuai, yaitu 350 derajat Celcius. Waktunya ini bisa 10 menit minimal sampai beberapa jam sesuai dengan waktu yang diperlukan, sampai semua bahan organiknya hilang dan tersisa anorganik saja, yaitu abu. Lalu setelah dilakukan pemanasan atau penguapan, dilakukan pendinginan. Cawan yang sudah dipanaskan dimasukkan ke dalam desikator mungkin sekitar 15 menit untuk dilakukan pendinginan. Setelah itu, jika sudah ditaruh dalam desikator selama 15 menit, dilakukan penimbangan akhir. Cawan yang sudah dingin ditimbang di dalam neraca analitik untuk diketahui berapa berat akhirnya. Lalu setelah diketahui berat akhirnya berapa, dilakukan perhitungan kadar abu. Nah, untuk perhitungan kadar abu ini bisa menggunakan rumus kadar abu dalam persen. Itu sama dengan berat residu mineral dibagi berat sampel awal dikali 100%. Jadi jika berat awalnya itu seberat 1 gram, lalu berat akhirnya seberat 10 gram, jadi bisa kita gunakan rumus 10 gram. Nah, selanjutnya masuk dalam cara kerja. Cara kerjanya yaitu yang pertama dengan mempersiapkan sampel terlebih dahulu. Persiapan sampelnya dengan menimbang berat dari sampel itu dan juga dicatat beratnya berapa. Kemudian dilakukan pengonstanan cawan. Nah, cawan ini harus dikonstankan karena cawan ini masih terdapat air apa? Lalu yang terakhir dilakukan perhitungan kadar abu. Nah, untuk perhitungan kadar abu ini bisa menggunakan rumus kadar abu dalam per persen sama dengan berat residu mineral dibagi berat sampel awal dikali 100%. Jadi jika berat sampel awalnya itu seberat 10 gram, lalu setelah dilakukan pengabuan basah didapatkan hasil berat akhir seberat 1 gram, kita dapat masukkan ke dalam rumus, yaitu 1 dibagi 10. Dapatkanlah hasilnya kadar abunya sebanyak 10%, seperti itu. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan juga kerugian dari metode pengabuan basah ini. Untuk keuntungannya, yang pertama, mineral volatil yang hilang tidak banyak karena menggunakan suhu yang lebih rendah. Ini berbeda dengan pengabuan kering ya teman-teman, karena pengabuan kering ini menggunakan suhu yang sangat tinggi, yaitu 600 derajat Celcius, sehingga beberapa mineral itu bisa ikutan hilang karena dipanaskan dengan suhu yang begitu tinggi. Nah, di pengabuan basah ini, karena menggunakan suhu yang relatif lebih rendah, yaitu 350-400 derajat Celcius, jadi mineral yang hilang juga cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan pengabuan kering.
Lalu, keuntungan berikutnya, waktu analisis yang lebih cepat daripada pengabuan kering. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal tadi, pengabuan kering ini membutuhkan waktu 12-24 jam. Sedangkan untuk pengabuan basah, hanya diperlukan waktu 10 menit sampai beberapa jam saja. Tapi tetap saja ada beberapa kerugiannya, yaitu yang pertama seperti memerlukan tenaga kerja yang intensif, lalu juga memerlukan lemari asam jika menggunakan jenis asam perklorat karena sifat asam perklorat ini yang cukup berbahaya. Nah, ini contoh dari jenis mineral yang bisa hilang jika dipanaskan. Nah, ini ada zinc. Zinc ini bisa ikutan hilang jika dipanaskan di atas 450 derajat Celcius. Nah, di pengabuan basah ini karena kita menggunakan suhu yang relatif lebih rendah, yaitu 350 sampai 400 derajat Celcius, jadi zinc ini juga tidak akan turut hilang. Lalu selanjutnya ada juga seperti kalium atau potasium. Ini akan hilang jika dipanaskan di suhu di atas 480 derajat Celcius. Sekali lagi, karena pengabuan basah hanya menggunakan suhu 350 sampai 400 derajat Celcius, jadi aman, tidak akan ikut hilang. Nah, kesimpulannya, analisis kadar abu dengan metode pengabuan basah adalah teknik yang efektif untuk menentukan jumlah residu mineral yang tersisa setelah pembakaran bahan organik. Metode ini memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan pengabuan kering. Contohnya seperti kehilangan mineral yang lebih sedikit, karena oksidator kimia membantu menguraikan bahan organik secara lebih lengkap sehingga meminimalkan kehilangan mineral. Lalu waktu analisis yang juga jauh lebih singkat karena pemanasan pada suhu yang lebih rendah dan penguapan air membantu mempercepat proses dari analisis ini. Nah, metode ini juga bisa digunakan untuk mengetahui kandungan mineral dari suatu bahan pangan. Analisis kadar abu bisa membantu mengetahui kadar mineral seperti kalsium, kalium, dan magnesium dalam suatu bahan pangan. Lalu, analisis kadar abu ini juga bisa memantau kontaminasi. Kadar abu yang tidak normal bisa menunjukkan adanya kontaminasi oleh logam berat atau bahan lain yang tidak diinginkan. Jadi, jika kita menganalisis kadar abu lalu kadar abunya begitu tinggi, kita patut curiga karena bisa saja di dalam bahan pangan tersebut terdapat logam-logam berat seperti Fe atau lain-lain. Nah, secara keseluruhan, analisis kadar abu dengan metode pengabuan basah adalah teknik yang penting dan serbaguna untuk menentukan kandungan mineral dalam berbagai jenis sampel. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.